Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Tian Chen dan prajurit bersisik tinggi dan kokoh di sampingnya sama-sama melihat ke tempat riak itu terjadi. Tiga siluet kuat muncul pada saat bersamaan. Mereka adalah Kaisar Jihong berbulu hitam, Kaisar Mountain Howl setinggi setengah meter yang menggemaskan dan Kaisar Fusui berkulit hijau giok. Mereka semua adalah batas Kaisar, di mana Jihong dan Fusui memiliki jam kuno dan harta jaring es. Oleh karena itu, mereka adalah yang terkuat dari 9 budak Luo Feng. Adapun lolongan gunung, jika yang lain semua tidak memiliki harta yang kuat, dia adalah yang terkuat dari semuanya. Mereka bertiga adalah 3 terkuat Luo Feng. Tian Chen terkejut melihat 3 siluet muncul. Jihong, Mountain Howl, dan Fusui, mereka semua adalah batas Kaisar, semua prajurit yang telah menjelajahi Menara Bintang. Mengapa mereka ada di sini? Kudengar Fusui telah jatuh, tapi aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Aku ingin tahu apakah dia telah diperbudak. Mereka pasti datang ke sini karena Menara Bintang terlalu berantakan. Batas 3 Kaisar sebenarnya berasal dari 2 kubu yang berbeda. Mengenai penampilan prajurit kami yang berbeda, Tian Chen sebenarnya tidak terkejut. Sama seperti bagaimana Luo Feng pertama kali menjelajahi Menara Pengorbanan dengan Kaisar Jam Ungu, karena alasan khusus, pihak yang berbeda kadang-kadang akan bekerja sama. Mereka bertiga bekerja sama, terutama Kaisar Mountain Howl itu. Dia adalah ancaman terbesar. Bahkan jika 2 budakku yang lain muncul, kita hanya akan memiliki 4 total di sini, dan 2 adalah penguasa jiwa tertinggi Kaisar. Namun 2 lainnya adalah batas Kaisar. Jika kita bertarung habis-habisan, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Banyak pikiran melintas di benaknya. Selama 6.000 tahun terakhir, dia telah membunuh banyak prajurit lainnya. Namun, itu tergantung pada siapa yang dia targetkan. 3 di depannya adalah batas Kaisar, dia tidak akan terburu-buru masuk. Kedua belah pihak saling menatap. Energi pihak Jihong jelas lebih kuat. Fusui berkata dengan dingin, Tian Chen, kami tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Fusui, Jihong dan Mountain melolong, kebetulan sekali. Sepertinya kita semua sedang menjelajahi Twin Whirlpool. Namun ada hal lain yang harus kulakukan, aku akan pergi dulu. Dia tersenyum dan berkata, ingin membawa budaknya yang bersisik untuk berteleportasi. Namun saat dia mengucapkan kata-kata terakhir itu, riak tak berbentuk menyebar ke seluruh penjuru. Ruang di sekitar mereka terkunci. Ruang terkunci, ekspresinya tenggelam. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya? Prajurit bersisik tinggi dan kokoh di belakangnya menatap dingin ke sisi Jihong. Memang, Fusui tersenyum dingin. Saat dia berbicara, gemuruh, udara di sekitar meledak, karena kedua belah pihak bergerak hampir bersamaan. Fusui dan timnya bergegas maju sementara sisi Tian Chen tiba-tiba memiliki 2 prajurit lagi muncul, membuat jumlah timnya mencapai 4. Tian Chen dan ketiga budaknya melolong dan menyambut pertempuran. Sejak kita mulai, kita akan memberikan segalanya untuk mengendalikan mereka. Jika kita gagal, kita akan membunuh mereka semua. Mata Tian Chen berkilauan dengan kegilaan, memerintahkan ketiga budaknya, Cimang, kita berdua akan membakar tubuh abadi kita dan menggunakan ilusi. Ya Tuan, gemuruh, gemuruh. Tian Chen dan Cimang sangat menentukan, langsung meningkatkan kekuatan mereka, menyebabkan ruang di sekitar mereka melengkung. Keduanya sangat menakutkan setelah membakar tubuh abadi mereka. Mereka berdua menggunakan ilusi untuk menyerang Mountain Howl dan Jihong. Saat menggunakan ilusi, mereka juga mencoba mengendalikan jiwa mereka. Meskipun peluang keberhasilannya sangat rendah, jika mereka berhasil, mereka akan memiliki 1 sekutu lagi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Saat energi mereka membengkak, batas 3 Kaisar Jihong tidak ragu-ragu membakar energi abadi mereka juga. Ini memaksa 2 budak Tian Chen lainnya untuk melakukan hal yang sama. Karenanya, pertempuran yang melibatkan total 7 prajurit ini membakar energi abadi mereka, membuat Tian Chen marah dan khawatir. Jika kalian semua mundur, kami tidak akan mengejar kalian. Tian Chen berteriak. Haha, berhentilah bermimpi. Sisi Jihong bahkan tidak berhenti. Kami tidak dendam, pertarungan ini hanya akan menghasilkan kerugian besar di kedua belah pihak. Lebih baik mundur, itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Tian Chen mencoba bernalar dengan mereka.
Namun, Ji Hong hanya membalasnya dengan serangan gila. Gemuruh, benua yang sangat padat dan besar yang mengambang di dalam pusaran air memiliki lapisan yang terkelupas dari riak serangan dari 7 pejuang mutlak. Dan di dalam cincin dunia yang dibawa Ji Hong, Luo Feng dan 6 prajurit lainnya menunggu. Mereka membentuk barisan, sangat menghormati Luo Feng. Sudah dimulai. Heavy Arrow tersenyum. Tuan, Tian Chen itu mungkin bahkan tidak tahu mengapa Ji Hong dan yang lainnya habis-habisan. Haha, Luo Feng tertawa juga. Biasanya ketika pihak memiliki tingkat kekuatan yang sama, mereka hampir tidak pernah bertarung. Dan Ji Hong dan yang lainnya atas perintah tuan mereka secara alami mengikuti mereka dan bertarung. Pertama, lukai Tian Chen dengan berat, buat dia kehilangan lebih dari setengah tubuhnya yang tidak bisa mati dan kekuatannya tidak akan 10% dari sebelumnya. Kemudian, aku akan muncul dengan budak lain dan mencoba mengendalikannya bersama yang lain. Rencana Luo Feng adalah sesuatu seperti itu. Alasan mengapa dia tidak menunjukkan dirinya pada awalnya adalah untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Karena saat ini, Life Fall, Dalong, banyak makhluk absolut mengincar Blade River. Dan Tian Chen secara alami jelas dalam hal ini, karena dia juga khawatir tentang Blade River. Saat Luo Feng menunjukkan dirinya, Tian Chen akan segera mengirim berita ini melalui alam semesta virtual, menyebarkan lokasinya ke publik. Life Fall dan makhluk super lainnya, banyak yang mengumumkan bounty secara terbuka di lokasinya. Untungnya, saya sudah pensiun dan saya bukan bagian dari sistem tentara. Selama saya tidak menunjukkan diri, mereka tidak akan pernah menemukan saya. Aku akan bersembunyi untuk saat ini. Ketika Tian Chen terluka parah, barulah aku akan muncul dan menyelesaikan ini dengan cepat. Lalu aku akan segera pergi, pikir Luo Feng. Tian Chen, aku telah mencurigaimu sebagai pencuri kecil saat itu. Namun aku tidak akan pernah berharap kamu mengendalikan 3 budak. Bertarunglah, lanjutkan, setelah pertempuran ini, jika kamu tidak jatuh, kamu akan menjadi budakku. Fu Sui, bergeraklah. Luo Feng memerintahkan melalui jiwanya. Ya Tuan, 7 prajurit dengan gila-gilaan bentrok di benua terbang. Kaisar Gunung Howell melepaskan kemampuan alaminya, menjadi gunung seperti raksasa, dia pemberani. 2 master jiwa Tian Chen telah menyebabkan Ji Hong dan Fu Sui tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka, dan ditekan. Ya Tuan, saat Fu Sui menerima perintahnya, dia tersenyum dingin dan menggunakan jaring es untuk melepaskan teknik terkenalnya Fu Sui 9 pukulan. Hua, dia melepaskan domain hukumnya dan memicu energi alam semesta. Jaring es menjadi kerangka, segera membentuk domain es tak berujung sekitar 1 juta km, menelan ke-7 prajurit di dalamnya. Setiap tetes air adalah 1000 kg, dengan es dan air yang tak ada habisnya. Secara alami, kecepatan mereka semua sangat terpengaruh. Tuan, mengapa laut Fu Sui ini begitu kuat? Saya pernah melawannya sebelumnya dan tidak sekuat ini. Cepat dan keluar dari laut Fu Sui. Tian Chen memerintahkan. Di tengah lautan yang sedingin es, Tian Chen dan yang lainnya semua bergegas ke langit. Namun, di tengah lautan luas, terbang bersama di dalamnya adalah benang transparan yang terlihat jelas yang melesat lurus ke arah Tian Chen. Tuan, hati-hati. Senjata roh pengikat tali khusus. Hati-hati, sisi Tian Chen tertangkap basah. Cimang adalah orang pertama yang diikat dengan kuat oleh tali, dan dia secara otomatis membiarkan tubuhnya yang tidak mati hancur untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Namun saat dia berubah, tali itu sekali lagi melilitnya. Dengan begitu, dia tidak punya cara untuk melepaskan kekuatannya sama sekali. Dia dan Tian Chen sama-sama master jiwa, 2 budak lainnya bahkan lebih sial, karena mereka mengandalkan pertempuran jarak dekat. Ikatan yang sangat kuat, aku tidak bisa bebas, dan bahkan seranganku tidak berhasil. Kemungkinan besar itu adalah harta karun sejati. Hati-hati, Tian Chen melihat 3 siluet kuat dengan cepat bergegas mendekat. Dia mengertakkan gigi dan mengambil miliknya yang paling berharga dari 6.000 tahun terakhir. Dia mengacungkan senjata otomat setinggi 12 meter, itu adalah senjata otomat super, menara pemisah. Kekuatannya sangat menakutkan. Saat itu ketika Life Fall mencoba membunuh Seven Blade, dia menggunakan menara pemisah ini. Oleh karena itu, kekuatannya sudah terkenal. Weng, Tian Chen dengan liar membakar energi abadi untuk dituangkan ke dalam senjata, dia rela mempertaruhkan semuanya. Kau ingin membunuhku? Pergi dan mati. Ekspresinya sangat jahat. Tanda seru.
lampu busur hijau giok tiba-tiba muncul dan menembak lurus ke arah Fu Sui. Di mata Tian Chen, ikatan kuat yang membuat bahkan dua batas kaisar tidak dapat menyerang atau melarikan diri terlalu kuat. Saat ini berlangsung, timnya mungkin kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, target pertamanya secara alami adalah orang yang mengendalikan jaring, Kaisar Fu Sui. Dan, sebuah jam besar muncul di dalam lautan, itu benar-benar menutupi Mountain Howl yang sekarang lebih kecil, Fu Sui dan Ji Hong di dalamnya. Sebenarnya, ketika Tian Chen mengeluarkan menara pemisah sebelumnya, Ji Hong terkejut. Ini menara pemisah. Lolongan gunung, Fu Sui, cepat masuk ke jam kuno. Gemuruh, lampu hijau giok berteriak dan menabrak jam kuno ungu, saat kekuatannya yang kuat merobek seluruh wilayah laut. Jam kuno bergetar saat dipukul, menyebarkan 90% kekuatan, menciptakan riak gelombang kejut di dalamnya. Bagaimanapun, Fu Sui, Mountain Howl dan Ji Hong semuanya adalah batas kaisar, dan mereka telah membakar energi abadi mereka. Dalam hal kekuatan terukur saja, mereka satu tingkat di atas Tian Chen. Bahkan tanpa pertahanan jam kuno, mereka paling banyak akan terluka parah dari menara pemisah, dan kemungkinan jatuh sangat rendah. Dengan perlindungan jam kuno sekarang, mereka dapat dengan mudah mempertahankan diri. Kami sebenarnya harus menggunakan jam kuno. Mari kita berikan pada bajingan itu, siapapun yang mengacaukan tuannya harus mati. Senyum Ji Hong jahat, dia mulai menyalakan jam. Jam kuno memiliki teknik pertempuran di dalamnya, jam Demon Not Fire. Pertahanannya hanyalah kemampuan tambahannya, tetapi penggunaan utamanya masih merupakan serangan catatan iblisnya. Satu-satunya hal adalah bahwa ia memiliki persyaratan keras pada hukum api dan ruang angkasa. Saat itu jam ungu hanya berhasil menyelesaikan level pertama. Namun, Ji Hong dipilih secara khusus oleh Luo Feng, karena dia paling cocok untuk itu, ditambah pemahaman dan kontrol hukumnya jauh di atas jam ungu. Dia sudah membuat kemajuan di level kedua, dia bisa melepaskan serangan catatan iblis. Dan, Ji Hong menuangkan energi abadinya ke dalam jam kuno dan mengendalikan seluruh jam. Itu hampir seperti palu berat tak berbentuk yang menabrak jam, dentang yang kuat bergema, membuat riak catatan iblis yang terlihat yang langsung bergegas ke Tian Chen yang bersembunyi di dalam menara pemisahan. Serangan ini sangat cepat, karena telah mencapai batas alam semesta kecepatan cahaya. Di dalam menara pemisah, karena mengendalikan menara pemisah sebelumnya, Tian Chen hanya memiliki 82% energi abadi yang tersisa. Pada titik ini, ekspresinya berubah. Dang! Jam kuno berdering saat serangan menembus menara, dan suaranya sedikit berkurang. Namun, itu masih menembus tubuh Tian Chen. Hua! Catatan iblis itu menembus tubuhnya hampir seperti air mendidih yang dituangkan ke salju. Dengan percikan, tubuh abadi Tian Chen dengan hanya 82% tersisa menderita kerugian besar, hanya menyisakan 33% utuh. Meskipun menara pemisah adalah senjata super, dan bersembunyi di dalamnya sangat aman, kemampuan bertahannya hanya bisa dibandingkan dengan harta sejati yang normal. Jika Ji Hong tidak menahan diri lebih awal, itu akan benar-benar menghancurkan Tian Chen. Bagaimana ini bisa? Aku. Ekspresinya sangat berubah. Cimang, kalian bertiga cepat datang lindungi aku, kita harus lari. Dia panik. Dia lebih suka mengorbankan budaknya sekarang untuk membiarkan dirinya pergi. Dalam ring dunia Ji Hong. Tuan, Tian Chen terluka parah. Dia mungkin hanya memiliki sekitar 30-50% dari tubuh abadi yang tersisa. Tian Chen berkomunikasi melalui tautan jiwanya dan melapor ke Luo Feng. Mata Luo Feng berbinar. Hati yang diasah, setan kesedihan, Kuken, kalian bertiga segera keluar. Gunakan kekuatan penuhmu bersama dan kendalikan Tian Chen. Luo Feng memerintahkan. Ya Tuan. 3 master jiwa puncak kaisar membungkuk dengan hormat sebelum menghilang dari dunia. Dalam jam kuno, awalnya, hanya ada Fu Sui, Ji Hong dan Mountain Howl. Tapi sekarang, 3 lagi muncul. Tian Chen awalnya ingin menggunakan budaknya untuk melindunginya dan melarikan diri. Namun, dengan kilat, jam kuno menyatu dengan tubuh Ji Hong, mengungkapkan 3 prajurit baru. Mata Tian Chen dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Ketiganya terbuat dari manusia berlian Hon Heart, Sorrow Demon yang cantik dan batu berjubah hitam seperti Kuken. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 energi kuat melonjak saat mereka membakar tubuh abadi mereka. 3 prajurit yang lebih kuat, hati yang diasah, dan adegan ini mengejutkan Tian Chen.
Secara bersamaan, 3 energi dewa yang kuat menembus ke dalam tubuhnya. 3 tuan jiwa. Dia benar-benar terkejut dengan serangan itu. Dia telah jatuh dalam keputusasaan, dia tidak pernah berharap musuh menjadi begitu menakutkan. Dengan 3 batas kaisar, dan 2 diantaranya dengan harta sejati. Dan sekarang, ada 3 master jiwa puncak kaisar lagi. Ini adalah master jiwa yang sangat langka. Bagaimana ketiganya muncul bersama? Jika dia baik-baik saja, Tian Chen masih memiliki kepercayaan diri untuk pergi. Namun sekarang, dengan hanya 33% dari energi abadi yang tersisa, dia sangat lemah. Dia tidak percaya diri sama sekali, dia hanya bisa membuat satu keputusan dengan putus asa. Saya telah diserang oleh sekelompok prajurit ras lain. Tim ini memiliki beberapa batasan kaisar, 2 diantaranya memiliki harta karun sejati. Ini lokasinya. Dia telah terhubung ke alam semesta virtual dan dengan cepat mengirim surat dengan gila-gilaan. Prajurit Kam manusia manapun di wilayah sekitar 10 miliar km, bersama dengan banyak nomor yang dia miliki, semuanya akan menerima pesan mendesak. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa prajurit lain akan bergegas. Jika dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri, itu akan berakhir. Dari mana mereka berasal, dengan 2 harta karun sejati dan 3 master jiwa? Dari mana asalnya? Kapan aku pernah membuat musuh seperti itu? Dia panik. Banyak tebakan melintas di benaknya, yang mana nama Blade River memang muncul. Satu-satunya hal adalah dia telah menyinggung terlalu banyak, bukan hanya Luo Feng. Wang, Honheart dan yang lainnya bergegas maju dan kesadarannya benar-benar ditekan, tidak dapat mempertahankan hubungannya dengan alam semesta virtual. Jaga, aku harus bertahan sampai yang lain sampai di sini. Dia melolong dalam. Meskipun dia ditekan, dia berjuang mati-matian. Karena kesadarannya ditekan dan dia bahkan tidak dapat mengendalikan tubuh dewanya atau terhubung ke alam semesta virtual, apalagi merusak dirinya sendiri, dia seperti sayuran. Hanya kesadarannya yang tersisa. Seluruh tubuhnya ditekan. Menara pemisah. Fusui mengendalikan seutas benang untuk melemparkan tubuh Tian Chen ke samping, menjaga menara pemisah. Benang-benang lain dari jaring esnya melilit 3 budak Tian Chen yang sial itu. Ketiganya benar-benar ditundukkan oleh Mountain Howl dan Ji Hong. Di dalam cincin dunia, Luo Feng yang khawatir mengungkapkan identitasnya menerima beberapa surat dari beberapa teman, termasuk Yong Yan. Mereka semua diteruskan dengan informasi yang dikirim Tian Chen. Apa? Mereka semua diteruskan. Luo Feng membaca surat di alam semesta virtual, ekspresinya berubah. Tiba-tiba dia menerima permintaan panggilan, itu adalah Yong Yan. Menerima. Dia dengan lembut mengetuk udara dan sebuah layar muncul, dia berdiri di dalamnya. Sungai Pedang. Dia tersenyum, kamu baru saja mendapatkan lokasi Tian Chen dariku, aku bahkan belum menghabiskan tehku, namun aku telah menerima surat-surat gilanya. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di Kam manusia tahu tentang ini juga. Jangan bilang, itu kamu di belakang ini. Luo Feng menatapnya. Hati-hati, Tian Chen sangat terkenal, dan ada banyak yang mempercayainya. Oleh karena itu, dia punya banyak teman. Dan 2 harta sejati pasti akan menarik banyak orang lain. Sebuah kelompok besar mungkin akan bergegas sekarang. Dia berkata, terima kasih. Luo Feng mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia secara alami memahami iming-iming harta karun yang sebenarnya, melihat bagaimana bintang-bintang yang disegel menyebabkan keributan seperti itu sudah cukup. Saat itu ketika jam ungu menggunakan jam kuno, dia berhati-hati agar tidak ditemukan juga. 2 harta karun sejati pasti akan menarik sekelompok besar orang. Satu-satunya hal yang membuatnya santai adalah bahwa surat Tian Chen menyebutkan beberapa batasan kaisar. Kaisar membatasi dengan harta sejati, ini berbahaya. Tidak banyak yang berani datang. Aku hanya khawatir tentang Seven Blade dan Black Tea. Dia mengerutkan kening. Kam manusia memiliki 2 makhluk yang merupakan makhluk menakutkan di perang wilayah luar. Salah satunya adalah Seven Blade, yang lain adalah Black Tea. Seven Blade adalah manusia, sementara Black Tea hanya berada di Kam manusia, dan bahkan bukan anggota aliansi Hong. Namun bagi mereka untuk bergegas akan membutuhkan waktu. Selama aku cukup cepat dan menyelesaikan ini, aku akan bisa pergi dengan cepat. Tidak apa-apa, jika aku lambat, maka itu akan merepotkan. Matanya berkilat ganas. Dia sudah pensiun sekarang dan tidak berada di bawah kendali sistem tentara. Bahkan jika prajurit dari Kam manusia datang, siapapun yang bergerak melawannya, dia akan membunuh.
Mereka semua. Tuan, Tian Chen sudah tidak dapat menahan kontrol jiwa. Apakah Anda akan mengendalikannya atau haruskah kita melakukannya? Honheart berkomunikasi dengannya secara mental. Luo Feng tersenyum, aku akan melakukannya secara pribadi. Tian Chen memiliki 3 budak di belakangnya, dan mengendalikannya akan sama dengan mendapatkan 4 prajurit. Jika dia membiarkan Honheart atau yang lain mengendalikannya, jika mereka jatuh, bukankah dia akan kehilangan 5 prajurit? Ini sudah berakhir. Tian Chen berbaring di atas batu yang pecah, dan kesadarannya ditekan. Tanpa kekuatan untuk berjuang sama sekali, dia hanya bisa menunggu kendali jiwa. Ketidakberdayaan seperti itu, membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan. Siluet bersayap perak muncul. Namun dengan kesadarannya ditekan, apapun yang dia lihat tidak terhubung ke pikirannya, dia bahkan tidak bisa melihat Luo Feng. Tian Chen, sebuah suara bergema di dalam pikirannya. Itu kamu, Sungai Blade. Kesadarannya melolong, saya kira itu bisa Anda, itu benar-benar. Blade River, saya tidak bisa menerima ini, saya tidak bisa. Namun setelah itu, lolongan itu menghilang. Dia berbaring di sana dan membuka matanya, menatap tatapan Luo Feng. Dia merasakan rasa pemujaan dari dalam, dia dengan cepat berdiri dan membungkuk dengan hormat, Tuan. Luo Feng tersenyum sebelum ekspresinya berubah. Ada 3 riak secara bersamaan di ruang di sekitarnya, karena 3 tim sudah muncul. Ayo pergi, dia segera memerintahkan. Meskipun dia segera memberi perintah, itu masih terlambat. Riak tentang sudah dimulai dan banyak prajurit di sekitar telah menggunakan penguncian ruang. Hal ini membuat ekspresi Luo Feng tenggelam pada awalnya saat dia menghela nafas. Prajurit ini telah bergerak sangat cepat setelah mendapatkan berita, berteleportasi ke sini dan langsung menggunakan penguncian ruang angkasa. Setelah ketiga tim muncul, mereka segera mencari target mereka. Tim balap lain, di mana tim yang menyerang kelompok Tian Chen? Ketiga tim melihat sekeliling, mengirimkan energi abadi mereka untuk mencari. Pada saat yang sama, mereka menggunakan pemindai. Tidak ada apa-apa, kami tidak dapat menemukan mereka. Kami awalnya di sini di pusaran air kembar, dan ketika kami mendapat berita, kami langsung berteleportasi ke sini, juga menggunakan penguncian ruang dengan segera. Dalam waktu sesingkat itu, mereka benar-benar berhasil melarikan diri. Bahwa Tian Chen adalah pejuang yang terkenal, kan, tidak bisa bertahan selama itu? Ketiga tim saling berpandangan. Karena mereka semua berasal dari kam manusia, mereka segera saling mengenali dan berkomunikasi. Perhatian semua. Monyet berbulu salju seperti sedang dengan hidung mancung dari kelompok berkata, pemindai Anda mungkin tidak mendeteksi apapun. Tapi milik saya telah mendeteksi pemindai kecil lain yang berjarak 22 km dari kami. Dia menunjuk ke arah. Apa? Ada pemindai mini di sana? Kaisar Tanduk Salju, apakah Anda yakin? Mengapa kami tidak mendeteksi apapun? Pemindai mini Snowhorn adalah yang paling mahal dari grup kami, bernilai beberapa miliar elemen campuran. Oleh karena itu, dia pasti benar, pasti ada tim lain di sana yang bersembunyi. Haha, kami akan segera mengetahui apakah mereka bersembunyi di sana. Istirahat. Energi abadi yang kuat menyapu area itu. Berapa banyak area yang dapat dicakup oleh pemindai kecil? Area seluas 10 km dengan mudah ditutupi oleh energi abadi. Selama ada perlawanan, tidak diragukan lagi akan ada prajurit yang bersembunyi di sana. Gemuruh. Energi dewa menyebar ke seluruh area. Gemuruh, wilayah tersembunyi tiba-tiba meledak dengan energi abadi yang lebih kuat, segera menelan energi abadi yang menyapunya. Itu membanjiri sapuan, menyapu melewati 3 tim. Ini adalah prajurit batas kaisar? Hati-hati semuanya. Meskipun ketiga tim berhati-hati, mereka tahu bahwa tim lain berasal dari ras lain dan mereka memiliki harta karun sejati. Namun mereka masih berani untuk segera bergegas. Ini jelas merupakan tim yang berdiri di puncak kekuatan di pusaran air kembar. Lagi pula, setiap area di sini memiliki diameter beberapa tahun cahaya. Dan teleportasi dengan mudah mencakup beberapa tahun cahaya. Beberapa teleport akan dengan mudah menutupi area tersebut. Secara teori, sebagian besar tim harus sampai di sini cukup cepat. Namun mengapa hanya ada sedikit? Itu karena tim lain takut. Mereka ingin membiarkan prajurit lain sampai di sini terlebih dahulu sebelum bergegas untuk bertarung, melihat apakah mereka bisa mendapatkan sesuatu di tengah kekacauan. 3 tim memiliki total 16 prajurit, dengan total 9 batas kaisar, 3 master jiwa puncak dan 4 puncak kaisar.
Itu adalah tim yang sangat kuat. Rumble, energi abadi yang menyapu mereka dengan mudah tersebar. Mereka benar-benar berani menyerang prajurit dari ras yang sama. Apakah mereka ingin dibunuh oleh kaum manusia kita? Kutukan dingin bergema. Di kejauhan wilayah tersembunyi itu melengkung dan 3 siluet muncul. Salah satunya adalah Kaisar Blade River bersayap perak, Tian Chen dengan rambut panjangnya dan Kaisar Jihong. Ini Sungai Blade. Ini Tian Chen. Ketiga tim semua kaget, karena korban kejadian ini masih hidup, dan Sungai Blade yang menakutkan telah menjadi pusaran air kembar. Blade River, ini salah paham, kami tidak tahu itu kamu. Blade River, Tian Chen, itu semua kesalahan, kami pikir itu adalah tim balap lain yang bersembunyi di sana. Menyerang prajurit lain dari kam yang sama adalah salah. Meski tidak ada yang cedera, ketiga tim langsung menyampaikan permintaan maaf. Jelas mereka tidak ingin mengacaukan Kaisar Blade River yang terkenal itu. HMPH, ekspresi Luo Feng sedingin es. Sebenarnya, dia menghela nafas lega di dalam. Dengan kehati-hatiannya, untuk mencegah orang lain melihat terlalu banyak dengan bergegas, ketika dia mengendalikan Tian Chen sebelumnya, dia telah mengaktifkan pemindai mini untuk menyembunyikannya. Ketika ruang itu terkunci, mencegah mereka melarikan diri, dia segera bertindak sesuai dengan rencana B-nya. Pertama-tama simpan prajurit lain di ring dunianya, setelah itu muncul dengan Tian Chen dan Jihong, bertingkah seolah-olah mereka semua berasal dari kubu manusia. Bagaimanapun, Blade River adalah manusia. Aku memberikan segalanya untuk menyelamatkan temanku Tian Chen dan menghindari tim balap lainnya. Jika aku berhasil melarikan diri dari mereka hanya untuk dibunuh oleh seranganmu, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Luo Feng menatap ketiga tim, mereka semua tersenyum meminta maaf. Jika mereka secara tidak sengaja menyerang prajurit yang lemah, mereka bahkan tidak akan repot. Tapi Blade River terlalu terkenal, membantai batas Kaisar dan Master Jiwa Kaisar Puncak, ditambah dia manusia. Di dalam kam manusia, ras lain semuanya tunduk, dan manusia adalah yang terkuat. Juga, sistem tentara jelas bias terhadap manusia juga. Ini membuat ketiga tim tidak berani menyinggung Luo Feng. Energi Tian Chen benar-benar lemah. Sepertinya dia kehilangan lebih dari setengah tubuhnya yang tidak bisa mati. Tragis, lukanya pasti parah. Namun, diketahui bahwa Tian Chen dan Blade River adalah teman baik. Ketika bintang yang disegel jatuh di Menara Bintang, mereka juga bersama. Dikatakan bahwa Blade River hampir jatuh ke wilayah bahaya. Dan Tian Chen hampir bergegas masuk. Namun Blade River beruntung dan sebuah jalan keluar muncul di hadapannya. Ini adalah persahabatan sejati, selama rentang hidup kita yang panjang, kerabat kita semua mati. Oleh karena itu, teman baik lebih penting. Ada segala macam bahaya di alam semesta, dan sangat sedikit teman sejati di luar sana. Oleh karena itu, setiap orang penting. Tanda seru. Tian Chen dan Blade River memiliki hubungan seperti itu. Aku yakin saat Blade River mendapat berita itu, dia segera bergegas dan berada di sini lebih dulu. Tian Chen mungkin memanggilnya terlebih dahulu, memungkinkan dia untuk sampai di sini lebih cepat. Mereka memang teman baik, hanya saudara hidup atau mati yang akan melakukannya. Ketiga tim berkomunikasi secara diam-diam. Karena Blade River telah memaksa tim balapan lainnya pergi, membiarkan mereka melarikan diri, tim yang sedang berburu, semuanya siap untuk melepaskan serangan terkuat mereka dengan santai. Namun ada satu pengecualian untuk grup. Kaisar Tanduk Salju. Bubarkan kuncian ruang Anda. Luo Feng memerintahkan dengan dingin. Dia menunggu mereka melakukan itu sehingga dia bisa berteleportasi. Tidak ada terburu-buru. Sebuah suara dingin bergema, itu adalah Tanduk Salju, yang matanya berkilauan dengan ganas. Dia menatap Luo Feng dan mengejek dengan dingin, Sungai Blade, ada banyak kam lain yang memburumu. Aku tidak berharap kamu benar-benar menunjukkan dirimu. Sepertinya hubunganmu dengan Tian Chen pasti dalam, namun, kamu terlalu bodoh untuk menempatkan diri Anda dalam bahaya baginya. Bahaya, Luo Feng menatapnya. Snowhorn, bubarkan penguncian ruang angkasa. Benar, bubarkan. Rekan satu tim lainnya semua memberitahu Snowhorn hal yang sama. Meskipun Blade River diawasi oleh banyak prajurit yang kuat, dia bukan salah satu yang bisa dituju oleh batas Kaisar. Terlebih lagi, dia berasal dari kam manusia dan pembunuhan di dalam kam dilarang. Tidak ada terburu-buru, Snowhorn berkata dengan dingin, Sungai Blade ini, meskipun aku tidak tahu alasannya, karena nomornya dikenal oleh banyak prajurit, aku sudah mencoba mengirim SOS kepadanya melalui sistem tentara.
Aku secara khusus mengirimkannya kepadanya. Secara teori, bahkan jika dia mematikan koneksi alam semesta virtualnya, sistem tentara akan melaporkannya. Namun, reaksi kali ini adalah bahwa dia sudah pensiun. Jika dia tidak ada dalam sistem, seseorang tidak dapat mengirim SOS kepadanya. Petik 2. Pensiun. Pensiun. Sungai Blade telah pensiun. Saya sudah mencoba juga, dia benar-benar pensiun. Tidak ada cara untuk memanggilnya dari sistem tentara. Sistem menyatakan bahwa dia sudah pensiun. Ketiga tim terkejut, meskipun mereka tahu dia memiliki kekayaan yang sangat besar, dan harta sejati pada dirinya, mereka tidak pernah memikirkan hal ini. Salah satunya karena kekuasaan, tapi, yang kedua adalah alasan yang lebih penting, bahwa dilarang membunuh di dalam camp yang sama. Sekarang setelah mereka tahu dia sudah pensiun, pikiran mereka telah berubah. Haruskah mereka berurusan dengan Blade River? Mengepung dan menyerangnya? Suasana segera berubah, tidak seramah sebelumnya karena mereka mulai merencanakan sesuatu untuk melawannya. Blade River mempertaruhkan nyawanya untukku dan kamu ingin menyerangnya? Tian Chen mengamuk, suaranya bergema di benak mereka. Tian Chen, ini bukan urusanmu. Kamu harus menjauh. Tian Chen, kekuatanmu saat ini tidak dapat mempengaruhi apapun. Meskipun kami tidak akan menyerangmu, kamu harus tahu tempatmu. Tatapan ketiga tim telah berubah. Pada saat ini, puluhan tim lain terbang, dan mereka semua tidak dapat melakukan teleportasi karena penguncian ruang, oleh karena itu mereka hanya dapat muncul lebih jauh dan terbang. Meskipun mereka masih terbang, pemindai mereka telah mendeteksi semuanya. Ini Sungai Blade. Sungai Blade sebenarnya masih ada di sini. Blade River telah pensiun dan tidak dalam sistem tentara, dia tidak di bawah perlindungan mereka lagi. Sekelompok besar mulai muncul. Adegan ini membuat Luo Feng mengerutkan kening. Dia berbicara lagi, Tian Chen, kamu istirahat, serahkan padaku. Dia menyimpan Tian Chen di ring dunianya. Aksi ini tidak dihentikan oleh ketiga tim sama sekali, karena mereka tidak ingin secara tidak sengaja mengenai Tian Chen selama pertempuran mereka. Pada titik waktu ini, mereka masih berpikir bahwa Tian Chen adalah Tian Chen yang sama sebelumnya, mereka tidak tahu bahwa dia telah menjadi budak jiwa Luo Feng. Menarik. Luo Feng menatap tim yang bergegas. Berita tentang harta karun sejati dari ras lain telah membawa skenario ini. Siapa yang mengira bahwa identitas Blade River akan membawa begitu banyak masalah untukku?